Lalu bagaimana kebijakan aktivitas mudik lokal di wilayah penyangga ibu kota khususnya kota Bogor dan sekitarnya? Kami akan berbincang dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Bung Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Sofi. Bolehkah kami diberi pemahaman, dijelaskan bagaimana kebijakan yang diterapkan di di Kota Bogor terkait dengan mudik lokal ini? Sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2021, semua mudik itu dilarang, termasuk di aglomerasi ataupun di Jabodetabek di wilayah kami. Jadi polisi bersama-sama dengan Satgas akan melakukan pengawasan, penyekatan di titik tertentu memastikan bahwa tidak ada yang masuk atau keluar dari Bogor dari tanggal 6 sampai tanggal 17 dengan tujuan mudik. Nah, kira-kira begitu pada prinsip. Oke, tapi begini, tadi di berita pengantar kalau Kabupaten Bogor sendiri menyatakan ini kebijakan yang menyulitkan. Tidak ada pergerakan mudik antara wilayah aglomerasi begitu. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi kalau di Kabupaten Bogor merasa kesulitan, kalau di Kota Bogor seperti apa? Di masa COVID ini nggak ada yang mudah, semuanya pasti sulit. Tapi insya Allah kita akan ikhtiar maksimal untuk mengantisipasi penularan dan membatasi pergerakan atau mobilitas warga. Itu saja. Jadi memang akan banyak hal-hal yang pasti tidak maksimal, tapi paling enggak kita meminta kepada warga untuk mematuhi tidak mudik, untuk menahan dulu silaturahmi. Ya. Jadi di jalan, di lapangan, para petugas akan menanyakan kepada warga, kita gitu, kalau ada indikasi mudik pasti kita akan terbalik. Okay. Kalau ada keperluan darurat, tugas dan lain-lain, ya masih bisa memungkinkan untuk masuk. Tadi Anda sudah menjelaskan gambaran besarnya, tapi kira-kira konkretnya seperti apa, Bung Bima? Soal petugasnya, siapa saja, berapa jumlahnya, akan berada di titik mana begitu? Apakah juga termasuk di kendaraan umum misalnya? Ada 15.000 petugas dan kami konsentrasikan bukan saja di 6 penyekatan di wilayah perbatasan Bogor, tetapi juga fokus di wilayah-wilayah PPKM Mikro. Jadi tolong dipahami, antisipasi arus mudik ini bukan hanya di perbatasan jalan, perbatasan wilayah, tetapi juga di RT RW. Jadi kalau ada yang tembus ke situ, pasti akan kita minta untuk swab, untuk antigen, kemudian kalau positif diisolasi, kalau negatif di karantina di titik-titik yang memang sudah disiapkan di wilayah gitu. Lalu untuk penggunaan kendaraan umum misalnya, salah satu hal yang jadi perhatian saat ini adalah penggunaan KRL kan, karena banyak sekali yang dari Bogor menuju ke wilayah DKI Jakarta menggunakan KRL misalnya. Bagaimana pengecekannya? Sudah bekerja samakah dengan KCI? Jadi di aglomerasi ini yang dilarang adalah mudik. Masih memungkinkan untuk kegiatan non mudik. Kegiatan non mudik itu dibolehkan. Nah, tapi memang di moda-moda yang disebutkan tadi itu dibatasi kapasitasnya. Jadi Satgas berkoordinasi dengan KCI, dengan PT KAI, dengan operator semua ya untuk memastikan bahwa kapasitasnya itu 50% dan semuanya diawasi di pintu-pintu kereta, di pintu stasiun dan di tempat-tempat lain. Oh, berarti diawasi artinya kalau ada permintaan SIKM dicek begitu ya? Atau surat tugas ya? SIKM ini diperlukan bagi non aglomerasi. Jadi bagi yang akan keluar atau masuk itu diperlukan SIKM. Tapi begini, Pemprov DKI Jakarta sudah menekankan ya, bahwa pekerja dari luar wilayah ibu kota harus punya surat izin. Apakah ini menurut Bung Bima akan menyulitkan warga kota Bogor yang bekerja di Jakarta? Nggak apa-apa, kan dikeluarkan SIKM-nya oleh kelurahan. Jadi kelurahan menerbitkan SIKM dan tergantung yang dibutuhkan apa. Kalau memang dibutuhkan rapid antigen, ya artinya SIKM ini dilengkapi juga oleh persyaratan yang diminta dan dikeluarkan oleh kelurahan. Oke. Bung Bima, yang ingin saya tanyakan juga adalah beberapa hari terakhir ini kita dibikin deg-degan dengan berita mengenai macetnya wilayah mudik begitu. Satu sisi mungkin memang karena ada pemeriksaan, tapi bahwa sampai ada macet artinya banyak sekali masyarakat dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang hendak pulang kampung. Kalau di Kota Bogor sendiri seperti apa? Adakah laporan kepada Anda berapa banyak warga Kota Bogor misalnya yang mudik tahun ini? Ya, di Kota Bogor sendiri bukan menjadi target dari tujuan mudik,
dan tidak terlalu banyak juga yang keluar begitu. Tapi berdasarkan data, arus kepadatan lalu lintas itu lebih kepada arus di dalam kota Bogor yang mau berbuka, yang mau belanja dan sebagainya. Dan itu kemarin kita lakukan antisipasi dengan sempat memberlakukan ganjil genap di jam-jam tertentu, di ruas jalan tertentu di pusat kota Bogor. Oke, tapi menurut Anda seberapa sih aktivitas mudik lokal ini bisa menambah kasus positif COVID-19 di kota Bogor? Sangat besar. Besar ya? Sekali. Data menunjukkan bahwa setiap libur panjang, ini menimbulkan klaster perkotaan dan lonjakan kasus COVID. Oke. Kami dukung penuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, kementerian, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik. Masalah kesulitan di lapangan itu adalah hal yang menjadi risiko, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan berbagai macam cara ya untuk memaksimalkan pengawasan tadi. Beberapa daerah dikritik karena katanya warga masyarakat dari lain kota tidak boleh mudik tapi boleh berwisata. Kalau di kota Bogor seperti apa? Kita memberlakukan kebijakan untuk mensyaratkan swab antigen di tempat-tempat wisata. Namun kita pun masih menunggu berkoordinasi dengan Satgas di pusat terkait dengan operasionalisasi dari tempat wisata. Ya sangat mungkin ada kajian tentang tutup atau bukanya tempat wisata tadi di masa liburan Lebaran. Oke, sampai sejauh ini adakah rencana untuk tetap membuka tempat wisata saat Lebaran nanti? Sekarang belum ada rencana menutup, ya. Kita kebijakannya pakai swab antigen saja bagi para pengunjung. Tetapi kita tunggulah, ya. Kalau ada langkah-langkah lain yang lebih drastis, ya, kami pasti mendukung. Oke, Bu Bima, saya mau pindah ke soal penanganan COVID-19 sendiri. Saat ini kondisi penanganan COVID-19 di Kota Bogor seperti apa? Saat ini kondisinya cukup landai, ya, bahkan beberapa hari yang lalu mencatatkan rekor terendah hanya 13 kasus positif per hari. Setelah pada bulan Februari mencapai puncak 187 per hari. Nah, jadi sejauh ini cukup landai, tetapi memang kita harus antisipasi karena bukan tertutup kemungkinan kemudian ada lonjakan lagi kalau kita nggak bisa mengantisipasi mobilitas dan kerumunan warga. Ya, laporan yang masuk di beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai ada peningkatan jumlah pasien di rumah sakit yang menangani COVID-19. Kalaupun misalkan di Kota Bogor saat ini masih tetap landai, kira-kira saya tidak berdoa untuk kemungkinan terburuk, tapi kita harus siap apapun yang terjadi. Andai misalkan nanti setelah Lebaran betul ada peningkatan jumlah kasus yang sudah dipersiapkan oleh Kota Bogor, apa saja terkait perawatan ini? Satu, jumlah nakes yang terus disiagakan, terutama di libur Lebaran. Yang kedua adalah kita punya tempat isolasi mandiri, tempat isolasi yang disiapkan ya bagi orang tanpa gejala atau untuk gejala ringan itu bisa tetap digunakan. Dan juga hitung-hitungan kami bed occupancy ratio kita masih cukup ya, karena sekarang ini angkanya masih sangat rendah gitu ya, di bawah 40%. Oke, jadi paling tidak saat ini segala macam infrastruktur sarana prasarana ditimbun dulu begitu ya untuk worst case scenario begitu ya? Ya betul. Oke, Bung Bima Arya Sugiarto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, salam buat teman-teman yang ada di Kota Bogor. Saudara, saya jeda sejenak, sesaat